mengerjakan soal matematika yang diberikan oleh Akbar. Dalam soal diketahui 5 seberaturan TABCD dengan panjang AB 8 cm dengan TA 12 cm. Pertanyaannya, jarak titik P ke bidang ABCD adalah: pertama, kita tarik garis dari T ke tengah-tengah bidang ABCD. Kita sebut dengan titik O. Setelah kita menentukan titik O, kita tarik garis dari A ke B untuk membentuk segitiga siku-siku. Setelah terbentuk segitiga siku-siku, kita keluarkan segitiga tersebut untuk mempermudah cara pengerjaan. Kita mencari AC dengan rumus AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat adalah 8 dan BC juga 8 karena alasnya berbentuk persegi. 8 pangkat 2 adalah 64. 64 ditambah 64 sama dengan 64 dikali 2. Akar dari 64 yaitu 8 dan akar dari 2 adalah 2. Setelah kita mendapatkan nilai AC, kita mencari nilai AO. Rumus AO adalah setengah dari AC. AC-nya adalah 8 akar 2 dibagi setengah menjadi 4 akar 2. Setelah itu, kita dapat menghitung TO dengan rumus TO akar TA kuadrat dikurang AO. Dikurang dikarenakan yang kita cari adalah tegak lurus, sehingga miring dapat dikurang dengan alas. Kita masukkan nilai TA adalah 12 kuadrat dikurang AO adalah 4 akar 2 kuadrat. 12 pangkat 2 itu adalah 144 dikurang 4 pangkat 2 16. Akar 2 pangkat 2 itu 2. 16 dikali 2 itu 32. 144 dikurang 32 hasilnya adalah 112. Kita pecahkan 112 menjadi akar yang dapat disederhanakan, yaitu akar 16 dikali akar 7. Setelah itu, akar 16 adalah 4 dan akar 7 adalah 7. Jadi nilai titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7. Di soal nomor 2, diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 10. Jika O adalah perpotongan garis AC dan BD, jarak titik G ke titik O adalah: pertama, kita menarik garis A ke C, lalu kita menghitung AC-nya. Kita menggunakan rumus yang lebih mudah, yaitu diagonal bidang, yaitu S akar 2. S-nya adalah rusuk dalam soal. Nah, rusuknya di sini adalah 10 cm, berarti kita masukkan 10 akar 2. Setelah AC-nya kita dapat, kita mencari OC-nya. OC-nya itu adalah setengah dari AC. Setengah dari AC adalah 5 akar 2. Setelah kita mendapatkan AC dan OC, kita dapat menghitung GO dengan rumus akar GC kuadrat ditambah OC kuadrat. GC-nya adalah 10, sedangkan OC-nya adalah 5 akar 2 pangkat 2. 10 pangkat 10 adalah 100. 5 pangkat 2 adalah
adalah 50. 100 ditambah 50 adalah 150. Kita pecah akar 150 menjadi akar 25 dikali akar 6. Akar 25 adalah 5 dan akar 6 tetap 6. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 3. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 2 kelas adalah 5,38. Jika nilai rata-rata kelas pertama yang terdiri dari 38 orang adalah 5,8 dan kelas kedua terdiri dari 42 siswa, maka nilai rata-rata kelas kedua adalah, pertama kita menuliskan yang diketahui, yaitu rata-rata pertama yaitu 5,38. Jumlah orang di kelas A 38 orang. Jumlah orang di kelas B adalah 42 orang. Yang ditanya adalah rata-rata kedua. Kita menggunakan rumus X bar sama dengan N1 dikali rata-rata 1 ditambah N2 dikali rata-rata 2 per N1 ditambah N2. Kita masukkan nilainya, yaitu 38 dikali 5,38 ditambah N2 nya 42 dikali X rata-rata 2. N1 nya 8 ditambah 42. 38 dikali 5,38 hasilnya adalah 220,4 ditambah 42 rata-rata 2 X2. 38 tambah 42 yaitu 80. Untuk menghilangkan angka 80 di bawah, maka kita mengkalikan kedua ruas dengan 80. Kita masukkan X barnya adalah 5,38 dikali 80 80-nya habis, sisa 5,38 dikali 80 hasilnya 430,4 sama dengan 220,4 tambah 42 X2. Lalu kita mengurangkan 430,4 dengan 220,4. Hasilnya adalah 210. Lalu 210 dibagi dengan 42 untuk mendapatkan hasil X2. 210 dibagi 42 adalah 5. Untuk mengerjakan soal nomor 4, yaitu perhatikan data pada tabel berikut. Pertanyaannya, jika median data di atas adalah 173,5, maka nilai K-nya adalah. Untuk mencari median, kita menggunakan rumus median sama dengan tepi bawah 1/2R dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. ME-nya adalah 173,5. Tepi bawahnya adalah 171 dikurang 0,5 yaitu 170,5. 1/2. N-nya adalah total frekuensinya yaitu 58 tambah K dikurang frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi di bawah kelas median yaitu 20 dan 25. Hasilnya adalah 25 dibagi frekuensi kelas median yaitu K dikali P atau panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 165 dikurang 161 ditambah 1 yaitu 5. Setelah itu kita pindah ruaskan 170 sehingga 173,5 dikurang 170,5. Lalu 58 dapat dibagi 2 sehingga hasilnya 29 dan 1/2 kita kalikan dengan K
sehingga mendapatkan nilai K per 2. Lalu 25 turun per K dikali 5. Setelah itu 173,5 dikurang 170,5 hasilnya adalah 3. Kita kurang 29 kurang 25 adalah 4. K per 2 per K kali 5. Setelah itu kita pindah ruas K ke sebelah kiri sehingga bagi menjadi kali. Jadi 3K. Lalu 5 kita kali dengan di dalam sini sehingga 4 kali 5 yaitu 20. K dikali 5 yaitu 5K per 2. Setelah itu karena sama-sama memiliki variabel yang sama 3K dan 5K, maka kita berpindah ruaskan 3K dikurang 5K per 2 sama dengan 20. Nah, kita kali silang 3K dikali 2 yaitu 6K dikurang 5K dikali 1 karena 3K sama dengan 3K per 1 hasilnya 5K per 2 sama dengan 20. Setelah itu 6K dikurang K hasilnya K per 2 sama dengan 20. K sama dengan kita pindah ruaskan 2 sehingga bagi akan menjadi kali sehingga 20 dikali 2 K sama dengan 40. Kita lanjut ke soal nomor 5 yaitu min dari x min 2, x min 1, x plus 1, x plus 2, dan x plus 3. Kita harus mengetahui bahwa min itu adalah rata-rata atau x bar, sehingga kita menggunakan rumus x bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Kita masukkan jumlahnya semuanya adalah x min 2, x min 1, x plus 1, x plus 2, x plus 3 dibagi dengan banyaknya yaitu 6. Kita menjumlahkan semua x, kita akan mendapatkan 6x, dan kita menjumlahkan min 2 ditambah min 1 ditambah plus 1 ditambah plus 2 dan ditambah plus 3 itu hasilnya adalah plus 3 bagi 6. Lalu kita menguraikan menjadi 6x per 6 ditambah 3 per 6. 6 dan 6x itu saling menghabiskan sehingga x tambah 3 per 6. Lalu 3 per 6 dapat kita sederhanakan menjadi x tambah 1 per 2 atau x tambah 0,5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebanyak 40 bayi yang lahir di klinik bersalin sehati diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran dicatat dalam tabel sebagai berikut dengan tabel yang ada tinggi badan dan banyak bayi. Pertanyaannya, banyak bayi yang lahir dengan tinggi badan di bawah rata-rata adalah: pertama, kita menentukan nilai tengah, yaitu 38, 41, 44, 47, dan 50. Setelah kita menentukan nilai tengah, kita mengalihkannya dengan banyak bayi. Kita mengetahui nilai frekuensinya, kita menjumlahkan semua frekuensinya sehingga hasilnya adalah 1700. Dan kita juga menjumlahkan banyak bayi. Setelah itu kita dapat menghitung rata-ratanya dengan membagi frekuensi total dan banyak bayi total.
kita mendapatkan hasil yaitu 42,5. Karena dalam soal ditanya tinggi badan di bawah rata-rata, berarti di bawah 42,5, yaitu 12 dan 10. Kita jumlahkan akan menghasilkan 22. Bahas nomor 7. Diketahui 6 buah bilangan berbeda yaitu 12, 18, 21, X, 27, dan 30. Nilai rata-rata dari ke-6 bilangan adalah 22. Nilai X-nya adalah, kita mengetahui dalam soal adalah nilai rata-ratanya ada 20, sehingga kita dapat memasukkan dalam rumus yaitu 22 sama dengan, kita jumlahkan ke 6 buah bilangan, 18 tambah 12 tambah 18 tambah 21 tambah X tambah 27 tambah 30, hasilnya adalah 108 tambah X per banyaknya data yaitu 6. Setelah itu kita pindah ruaskan 6 ke sebelah kiri sehingga bagi menjadi kali. 6 dikali 22 hasilnya 132. Setelah itu 108 kita pindah ruaskan sehingga menjadi kurang. 132 dikurang 108 hasilnya adalah 24. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam sebuah pelatihan terdapat 2 kelompok. Kelompok A terdiri dari 18 orang dengan rata-rata skor latihan yaitu 72, sementara kelompok B terdiri dari 12 orang dengan rata-rata skor latihan 90. Nilai rata-rata kedua kelompok tersebut adalah, langkah pertama kita buatkan tabel untuk masing-masing kelompok. Lalu kita masukkan jumlah orang di setiap kelompok. Masukkan rata-rata skor latihan. Setelah itu kita kalikan skor latihan dengan jumlah orang di kelompok tersebut. Jadi 72 dikali 18 hasilnya 100, 1000, 1000, 296. Sedangkan 90 kali 12 yaitu 1080. Setelah itu kita jumlahkan keduanya sehingga mendapatkan hasil 2376. Setelah itu 2376 kita bagikan dengan total kedua orang yang berada dalam kelompok yaitu 30. 2376 dibagikan dengan 30, kita mendapatkan hasil yaitu 79,2. Lanjut nomor 9. Data berat badan 40 siswa kelas 11 tercatat sebagai berikut. Rataan berat badan tersebut adalah, pertama kita mencari nilai tengah. Nilai tengah dari 36 tersebut adalah 38. Lalu nilai tengah kita kalikan dengan frekuensi. Lalu kita total frekuensinya menjadi 1935. Dan kita total frekuensi dalam tabel yaitu 40. Jadi 1935 dibagi dengan 40, kita mendapatkan hasil 48,375 kg. Selanjutnya kita akan membahas soal terakhir. Data nilai harian disajikan dalam tabel berikut. Nilai rata-rata dari nilai harian tersebut adalah, pertama kita menentukan nilai tengahnya. Setelah kita mendapatkan nilai tengah, maka nilai tengah kita kalikan dengan frekuensi.
kalikan nilai tengah dan frekuensi, kita total semua nilai yang ada di sini. Hasilnya adalah, lalu kita total juga nilai frekuensinya. Setelah itu kita bagi total yang di sini dengan frekuensinya.